ada hikmah dari Nasruddin. Jadi satu ketika ada orang meninggal. Pas di situ ada pengembara, traveler, musafir yang lewat terus ketemu Nasruddin. Karena ada rombongan jenazah, dia tanya, Pak, itu yang meninggal siapa? Nasruddin jawab, tidak tahu ya, kelihatannya yang di dalam keranda itu yang meninggal. Ya, itu kan lucu. Ya yang jelas rahasianya yang pertama, ya Nasruddin jujur. Ya dia taunya itu, tidak tahu detailnya. Ada lagi yang lebih dalam sebenarnya. Apa rahasia yang lebih dalam? Kalau orang sudah meninggal, identitas dan status saat ia hidup tidak penting lagi. Apakah itu yang meninggal Pak Lurah, apa Pak RT, Pak RW, apakah yang meninggal Presiden, tidak penting lagi. Statusnya sudah sama sekarang, jenazah. Ada yang lebih dalam lagi, yang ketiga. Itu tadi kan dia musafir, bukan orang situ. Meskipun Nasruddin ngomong yang meninggal Abdullah, yang meninggal Nasruddin, yang meninggal siapapun, dia ya tidak kenal, wong dia bukan orang situ. Jadi pertanyaannya sudah salah. Apa untungnya dia tahu, wong dia bukan orang situ. Jadi pertanyaan yang salah, ya jawabannya jadinya salah. Itu dari anekdot selanjutnya. Nah ini yang paling banyak diceritakan tentang tetangganya yang mau pinjem keledai. Jadi satu ketika tetangganya mau pinjem keledai ke Nasruddin. Terus Nasruddin bilang, wah keledainya tidak ada, baru dipinjem orang lain. Tiba-tiba keledainya meringkik, bunyi. Tetangganya, kamu bohong lah, itu bunyinya keledaimu. Loh, kamu itu percaya keledai apa percaya saya? Loh, aku ini kan kiaimu kan, bahasa kasare ngono. Aku ini kan mulahmu, kok kamu malah percaya sama keledai? Itu sindiran luar biasa tentang kebenaran. Kebenaranmu itu kebenaran kenyataan atau kebenaran hanya ikut. Yang tadi keledai ngeringkik itu kan jelas kenyataan, fakta keledainya ada. Meskipun mulahnya bilang tidak ada. Tapi kebanyakan orang lebih percaya sama mulah ini. Kenapa? Karena mulahku, kiaiku. Jadi kalau sudah jelas terbang, ya itu burung dan pasti bukan kambing. Tapi kalau ustadzmu bilang ini adalah kambing, kan kamu terus biasanya melu, yo berarti yang benar adalah kambing. Padahal itu sudah jelas terbang. Dan itu yang sering terjadi hari ini. Jadi kita tertipu oleh patron-patron. Loh, untuk hal-hal yang kamu belum tahu, ya kamu boleh percaya pada otoritas. Tapi kalau kamu sendiri sudah tahu fakta kebenarannya, ya jangan ikut. Kalau kamu sakit, kamu ke dokter. Dokter bilang apa, ya kamu manut saja, wong kamu tidak tahu ilmunya. Tapi kalau kamu pas tahu ilmunya dan dokternya salah, ya tidak apa-apa, kamu bantah dokternya. Cara berpikir ini di tengah masyarakat tidak populer. Begitu ada orang bantah dokter, terus dianggap mesti yang bantah itu ngeyel. Loh, siapa ngerti yang bantah ini memang ngerti ilmunya, tahu faktanya, ngerti jelas dia keledainya, wong ada bunyinya. Meskipun dokternya bilang tidak ada. Itu hikmah dalam dari cerita anekdotnya Nasruddin. Jadi jangan tertipu oleh otoritas. Untuk hal-hal yang kamu tidak pahami ya. Makanya agama melarang taklid buta. Taklid buta itu tidak ngerti siapa yang kamu takliti, tidak lihat konteks, porsi dan proporsinya. Dalam agama tidak boleh. Kalau kamu punya kemampuan mengakses dalil, akseslah dalil. Tapi
Tapi kalau kamu tidak mampu, jangan gaya ngomong dalil. Kan itu porsi dan proporsi yang tepat. Terus, nah ini juga sindiran untuk masyarakat. Jadi satu ketika Nasruddin ini pamer anggur. Sambil membawa keranjangnya anggur, dia lewat. Di jalan banyak anak-anak kecil. Terus anak-anak itu minta, Nasruddin, Mbok, aku dikasih anggurnya. Akhirnya oleh Nasruddin ngambil anggur satu. Nih, buat bareng-bareng. Terus anak-anaknya protes, mau ngasih kok cuma satu, mbok yo yang banyak. Alah, yang satu itu rasanya sama saja dengan yang lain. Jadi tidak ada bedanya. Kamu pokoknya makan satu ini sudah ngerti lah rasanya, nggak perlu banyak-banyak ngapain. Nah, ini sindiran buat kita yang sering bilang kualitas itu lebih penting daripada kuantitas. Apa iya? Pak, saya sedekah 5.000 enggak apa-apa, yang penting ikhlas, daripada 100.000 tapi enggak ikhlas. Kalau takmir masjidnya 100.000 aja, enggak ikhlas enggak apa-apa. Kan begitu. Kita sering begitu, kita sering kalkulasi kualitatif. Pak, saya sholatnya agak telat-telat kan enggak apa-apa, Pak, yang penting hati saya selalu nyambung dengan Allah. Poyo begitu. Yang kejadian kan kamu ya karena sholatnya telat, ya sholatnya kesusu-susu, yang penting beres. Enggak mungkin ada sambungannya sama Allah. Jadi kuantitas juga menentukan kualitas. Bacalah wirid ini satu malam 100 kali. Oh enggak, Pak, saya baca 3 kali aja, yang penting mantep, Pak. Itu kualitasnya sama kayak dibaca 100. Biasanya yang kejadian ya kamu baca 3 kali tapi ya enggak mantepnya sama kayak kamu baca 100 kali. Biasanya kamu gayanya di situ. Saya sholat sekali sudah khusyuk, Pak, dibandingkan yang sholat terus-terusan ditambah sunnah-sunnah itu paling hatinya kemana-mana. Padahal ya sholatmu yang sedikit itu ya biasanya kualitasnya sama saja. Nah, itu sindirannya dari ceritanya Nasruddin. Kalau Nasruddin, Allah satu aja kan rasanya sama kayak yang lain, tapi tidak ada bedanya. Jadi kuantitas tidak sama dengan kualitas, dan tidak selalu kualitas lebih penting daripada kuantitas. Istri satu cakep, atau istri 4 tapi standar-standar semua. Misalnya, kan ada yang nggak selalu orang bilang satu aja, yang enggak, mesti ya mending 4, Pak, menang jumlah misalnya. Itu kan macam-macam orang. Jadi rumus bahwa kualitas selalu lebih penting dari kuantitas tidak selalu relevan. Lihat kasusnya. Alana, kamu 1 bulan sudahlah uang sakunya 50.000 saja. Asal kamu beli yang bergizi-bergizi kan tidak apa-apa. Kalau kamu kan tidak, ya harusnya ya tetap 1 juta tapi yang bergizi-bergizi. Jadi ya banyak, ya ikhlas. Bukan hanya kualitasnya saja. Itu cerita selanjutnya.